Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammadin Abdul Rizwanda dengan NIM 122002026. Dan pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari Visual Studio yang saya dan kelompok saya develop untuk project final project di UTS semester 2. Langsung saja, coba saya share screen. Oke, adapun tampilan awal dari aplikasi ini, coba saya run terlebih dahulu. Sorry. Maaf. Oke, adapun tampilan awal dari sini adalah dia akan menampilkan main menu terlebih dahulu jika di run. Nah, di form main menu ini ada empat menu, ada empat menu aplikasi yang di dalamnya juga ada menu exit, jadi dia akan kembali gitu, akan keluar. Terus ada dosen yang di dalamnya ada input data dosen dan juga mahasiswa, input data mahasiswa, nilai, input nilai mahasiswa, laporan nilai, dan juga di tampilan awalnya terdapat dua label, yaitu label selamat datang, aplikasi sistem penilaian, dan juga ada picture box sebagai background picture box yang di background. Nah, gambar kampus Universitas Bakri. Oke, langsung saja ke menu dosen ya. Di sini kita lihat dulu data dosen yang telah ada tuh apa aja gitu. Nah, di sini data dosen yang telah terdaftar itu 1000 ada 1001 sampai 1010 ya. Di sini belum ada 1005. Mungkin kalau misalnya kita mau nambahin 1005 bisa bisa di maaf bisa di input data dosen. Di sini kita masukin dosen 1005. Namanya anggap aja mungkin eh hijin, jurusannya shift. Terus alamatnya Bandung. Terus coba kita save dan kita lihat lagi ke data dosen, apakah udah ada. Nah, di sini hijin udah ada nih data dosen. Oke, selanjutnya menu yang kedua itu input data mahasiswa. Sama aja kayak input data dosen tadi. Di sini ada menu itu untuk kembali ke menu utama. Tuh, jadi di exit gitu. Terus ada label NIM, label nama, label jurusan, label alamat, terus juga disertai dengan text box, text boxnya untuk untuk memasukkan inputnya. Misalnya di sini nih di data mahasiswa kita mau masukin mahasiswa baru nih 2007, namanya mungkin Gowon deh, kita kasih nama. Jurusan shift juga, terus alamatnya Jakarta. Nah, di sini ada dua button save sama delete. Jadi kalau misalnya kita mau save ya save. Kalau misalnya kita mau gagal nih, mau kita delete ya udah kita delete gitu. Tuh, nanti dia keluar pop-up data berhasil ditambahkan. Kalau misalnya kita mau ngecek nih, ini nih tuh udah ada kan. Ini ada data grid view yang memastikan untuk kita kita mengetahui sebagai pengguna kalau misalnya data tadi udah dimasukin ke database. Coba kita lihat lagi di data mahasiswa apakah udah masuk. Sorry, sorry. Stop. Data mahasiswa. Udah masuk ya teman-teman. Nih, coba sekarang selanjutnya input nilai. Nah, di input nilai ini kita tadi berdasarkan NIM sama NPM yang udah terdaftar nih di sini. Misalnya tadi NIM saya, kalau misalnya saya masukin NIM saya itu 2001 dengan dosen misalnya 1002, puasnya coba saya anggap aja nilai saya 100 deh. Terus UTS juga 100, tugas juga misalnya anggap aja 60. Terus hitung. Nah, button hitung inilah yang nanti akan mengeksekusi eh, perhitungan dari nilai UAS, UTS, tugas untuk menghasilkan nilai di text box nilai akhir dan transkripnya juga.
gitu di dalam textbook transcript ini. Setelah itu kita save deh. Nih, data berhasil ditambahkan. Sekarang kita coba cek deh di database, apakah ini tadi udah masuk apa belum. Coba kita cek database ya. Hmm, nih, kita refresh database-nya. Nih, adapun yang saya masukin tadi nih, ini nama saya. Ini nilai yang sudah dimasukin tadi. Ini nama saya. Jadi intinya terus gimana nih? Gimana ngejelasinnya kalau misal apa? Gimana aplikasi Visual Studio ini tadi bisa terhubung ke database localhost? Di sini kita ngedevelopnya di dalam menu, di dalam, coba saya tunjukin Solution Explorer, boleh saya sebelum saya. Nah, di sini kita telah menentukan dataset 2, dataset 3 itu yang akan menjelaskan tabel beserta atribut-atribut apa yang ada di dalam database kita gitu. Sini ada nih, di sini juga ada dataset 2, dataset binding source, dan juga dia akan menghubungkan ke tabel tabel dosen. Ya, coba kita lihat di form data dosen. Hmm. Tuh, di sini dia akan menampilkan menu select. Jadi kalau misalnya kita tampilin, tadi dia akan muncul tuh. Dia akan muncul berdasarkan Pak, kita memanggil dari MySQL, memanggil dari MySQL dan memunculkannya di dalam form data mahasiswa gitu, data dosen. Sini kita import dulu, import, terus call koneksi database. Terus dia akan mencetaknya di dalam report viewer tadi. Oke. Mungkin untuk database udah. Terus, hmm, oh iya tadi kita ada menggunakan pemanfaatan metode try-parse. Yang dimana try-parse ini tadi ada di menu input nilai mahasiswa. Sorry, aplikasinya di-run dulu. Tuh, di sini kan ada button hitung ya. Button hitung ini nanti dia akan mengeksekusi eh, apa data yang masuk ke dalam sini kan, data yang masuk ke sini kan integer. Eh, dat- Data masuk sini integer gitu. Gimana data masuk itu kan string, gimana caranya mengoperasi supaya string apa string di antara textbox ini bisa beroperasi itu dengan metode try-parse tadi. Jadi stringnya kita ubah jadi integer dulu, data-data yang masuk sini jadi integer dengan tujuan apa, dengan tujuan apa dia di integer supaya dia bisa beroperasi, bisa bisa dikalikan. Setelah dikalikan, integer tidak akan otomatis masuk ke dalam sini. Jadi kita harus mengubah tipe datanya dulu. Kita parsing lah tadi menggunakan metode try-parse dan mengubahnya menjadi tipe data string. Setelah itu bisa deh kita hitung. Tuh. Tapi ini nggak usah kita masukin ya, jadi kita delete aja. Kalau untuk konfigurasinya kita bisa lihat aja dari buttonnya ya. Dari buttonnya kita buka eh, yang input nilai. Input nilai kan ada button hitung ya. Nah, di sini nih. Terus kalau misalnya nilainya lebih dari 85, dia akan menampilkan A, lebih dari ini tuh B, lebih dari 65C, lebih dari 55D, lebih dari 50E, kurang dari 50F. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai aplikasi ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.